Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Kali ini kita akan mempelajari topik bilangan bentuk akar. Materi ini merupakan materi pelajaran matematika untuk kelas 9 semester 1. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah: yang pertama, kita dapat melakukan operasi bilangan real yang melibatkan bentuk akar. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Dalam hal ini, tentunya kita perlu mengingat kembali materi kita sebelumnya, yaitu mengenai aljabar bentuk akar. Hal yang perlu kita ingat adalah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kita ingat sifat operasi penjumlahan pada bentuk akar, yaitu apabila kita mempunyai nilai A kali akar pangkat 2 dari C ditambah B dikali akar pangkat 2 dari C sama dengan A ditambah B akar pangkat 2 dari C, di mana A, B, dan C elemen bilangan real dan C lebih dari atau sama dengan 0. Apabila kita mempunyai bilangan bentuk akar di mana bilangan di bawah tudung akarnya sama, maka kita dapat menjumlahkan bilangan di depan tanda tudung akar. Sama halnya dengan sifat pengurangan bentuk akar. Apabila kita mempunyai A dikali akar pangkat 2 dari C dikurang B kali akar pangkat 2 dari C sama dengan A dikurang B dikali akar pangkat 2 dari C. Tampak di sini bahwa angka di bawah tudung akarnya sama, yaitu akar pangkat 2 dari C. Maka yang dapat kita kurangkan adalah bilangan di depan tudung akarnya, yaitu A kurang B dikali akar pangkat 2 dari C. Dengan A, B, C elemen bilangan real dan C lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita lihat sifat lainnya. Sifat yang perlu kita ingat berikutnya adalah sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bentuk akar, yaitu apabila kita mempunyai P dikali akar pangkat 2 dari A dikali Q akar pangkat 2 dari B sama dengan B kali Q akar pangkat 2 dari A dikali P. Dalam hal ini, bilangan di bawah tudung akarnya boleh dikalikan. Dengan A, B, P, dan Q elemen bilangan real dengan A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0. Demikian juga halnya dengan sifat operasi pembagian bentuk akar. Apabila kita mempunyai P kali akar pangkat 2 dari A, kita bagi dengan Q akar pangkat 2 dari B sama dengan P per Q dikali akar pangkat 2 dari A per P. Dengan A, B, P, dan Q elemen bilangan real dengan A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita akan melihat contoh-contoh pemakaian sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Bilangan bentuk akar banyak digunakan dalam perhitungan keilmuan seperti matematika, fisika, kimia, ataupun bidang ilmu yang lainnya. Dan juga bilangan bentuk akar juga sering digunakan untuk perhitungan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat. Contoh yang pertama.
Tentukanlah volume sebuah kubus dengan panjang rusuk akar pangkat 2 dari 2 cm. Bagaimana menghitungnya? Sekarang diketahui rusuk kubus adalah R sama dengan akar pangkat 2 dari 2 cm. Di kelas 8, kita telah pernah mempelajari bagaimana menghitung volume sebuah kubus. Volume sebuah kubus dapat kita hitung dengan rumusan V sama dengan R dipangkatkan 3. Kita ganti nilai R, kita substitusikan nilai R yaitu akar pangkat 2 dari 2 dipangkatkan 3. Sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2 kita kelompokkan. Maka kita tulis akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Kita ingat lagi pembelajaran kita sebelumnya. Apabila kita punya akar pangkat 2 dari A dikali akar pangkat 2 dari A, maka nilainya sama dengan A. Maka saat kita punya akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2, maka nilainya adalah 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Sama dengan 2 kali akar pangkat 2 dari 2 cm kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 2 kali akar pangkat 2 dari 2 cm kubik. Sekarang, mari kita lihat contoh berikutnya. Contoh yang kedua, tentukanlah panjang diagonal ruang dan diagonal sisi pada kubus dengan rusuk akar pangkat 2 dari 6 cm. Dulu di kelas 8 kita juga pernah belajar bagaimana menghitung diagonal ruang dari sebuah kubus, yaitu dengan rumusan R dikali akar pangkat 2 dari 3. Maka kita substitusikan nilai R di sini, akar pangkat 2 dari 6 dikali akar pangkat 2 dari 3. Sama dengan 6, faktor perkaliannya adalah akar pangkat 2 dari 2 dikali 3 dikali akar 3. Maka ini sama nilainya dengan jika kita punya akar pangkat 2 dari 2 kali 3 sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 3. Sama dengan akar pangkat 2 dari 2 dikali, karena ini akar pangkat 2 dari 3, kita kelompokkan akar pangkat 2 dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 3. Sama dengan akar pangkat 2 dari 2, kita salin di sini, dikali akar pangkat 2 dari 3, dikali akar pangkat 2 dari 3, sama dengan 3. Akar pangkat 2 dari 2 dikali 3, sama dengan 3 kali akar pangkat 2 dari 2 cm. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung diagonal sisi? Untuk menghitung diagonal sisi, kita punya rumusan R kali akar pangkat 2 dari 2. Kita substitusikan nilai R sama dengan akar pangkat 2 dari 6 dikali akar pangkat 2 dari 2. Sama dengan, kita tuliskan faktor dari 6 adalah akar pangkat 2 dari 3 kali 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Sama dengan akar pangkat 2 dari 3 kali 2 sama artinya dengan akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 3 dikali akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Sama dengan akar pangkat 2 dari 3 dikali, ini kita kelompokkan, akar pangkat 2 dari 2 dikali akar pangkat 2 dari 2. Sama dengan akar pangkat 2 dari 3 dikali 2. Sama dengan 2-nya kita tulis di depan, 2 kali akar pangkat 2 dari 3 cm. Bagaimana
Tidak sulit bukan? Kita bisa jika kita berani mencoba untuk berlatih. Berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Tentukanlah luas dan keliling sebuah persegi panjang yang panjangnya 3 tambah akar pangkat 2 dari 2 cm dan lebarnya 3 dikurang akar pangkat 2 dari 2 cm. Untuk menghitungnya, kita ingat lagi rumusan mencari luas sebuah persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kita substitusikan nilai panjangnya 3 tambah akar pangkat 2 dari 2 dikali 3 kurang akar pangkat 2 dari 2. Bagaimana cara mengalikannya? Dua suku dengan anggota suku-sukunya sama, namun tanda hubungnya berbeda. Ingat bahwa kita apabila mempunyai A ditambah B dikali A kurang B sama dengan A kali A kuadrat, A kali negatif B negatif AB, B dikali A ditambah AB, B dikali negatif B kuadrat. Jadi nilainya adalah A kuadrat dikurang A kali B ditambah A kali B dikurang B kuadrat. Sehingga kita dapat menuliskannya 3 kali 3 kuadrat ditambah 3 kali negatif akar 2 ditambah akar pangkat 2 dikali akar pangkat 2 dari 2 dikali 3 dikurang positif kali negatif, berarti negatif akar pangkat 2 dari 2 dikuadratkan. Sama dengan 3 dikuadratkan 9, 3 kali negatif akar pangkat 2 dari 2, negatif 3 akar pangkat 2 dari 2, ditambah akar pangkat 2 dari 2 dikali 3, sama dengan 3 kali akar pangkat 2 dari 2, dikurang akar pangkat 2 dari 2 dikuadratkan, sama dengan 2. Karena negatif 3 akar pangkat 2 dari 2 ditambah 3 kali akar pangkat 2 dari 2 sama dengan 0, maka yang tersisa adalah 9 dikurang 2, yaitu 7 cm persegi. Berikutnya, kita hitung keliling dari persegi panjang tersebut. Kita dapat menghitung keliling persegi panjang dengan rumusan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka ini sama dengan 2 kali panjang 3 tambah akar pangkat 2 dari 2 ditambah 2 kali 3 dikurang akar pangkat 2 dari 2. Maka sama dengan menggunakan sifat distributif, kita kalikan 2 kali 3 ditambah 2 kali akar pangkat 2 dari 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 2 kali negatif akar pangkat 2 dari 2. Maka nilainya sama dengan 2 kali 3, 6, 2 dikali akar pangkat 2 dari 2 adalah 2 akar 2 ditambah 6 positif 2 kali negatif akar pangkat 2 dari 2 sama dengan negatif 2 kali akar pangkat 2 dari 2. Maka karena 2 akar 2 dikurang 2 akar 2 sama dengan 0, yang tersisa adalah 6 tambah 6 sama dengan 12 cm. Jadi keliling persegi panjang adalah 12 cm. Berikutnya, contoh yang keempat. Ini kita gunakan pada keilmuan fisika. Jarak S yang ditempuh oleh sebuah benda yang jatuh bebas dalam medan gravitasi selama waktu T diberikan dengan rumus S sama dengan 1/2 kali G kali T kuadrat, di mana G adalah percepatan gravitasi. Tentukanlah waktu yang diperlukan dalam bentuk akar oleh sebuah benda yang jatuh bebas untuk menempuh jarak 20 meter sejak saat mulai jatuh.
dengan ketentuan G-nya adalah 9,8 meter per detik dikuadratkan. Mari kita lihat penyelesaiannya. Rumusan jarak tersebut adalah S sama dengan 1/2 dikali G kali T kuadrat. Maka apabila kita kali kedua ruas dengan 2 dikali S menjadi 2S sama dengan 2 dikali 1/2 sama dengan 1 G T kuadrat. Maka kalau kita sederhanakan menjadi 2S dibagi dengan G, karena di sini G kali T kuadrat, maka kita bagi G kedua ruas, maka 2S per G sama dengan T kuadrat. Sehingga nilai T saja sama dengan akar pangkat 2 dari 2S dibagi dengan G. Kita lanjutkan. T sama dengan akar pangkat 2 dari 2S dibagi G. Maka sama dengan tadi nilai S kita adalah 20. Maka kita tulis 2 kali 20 per G. Nilai gravitasi adalah 9,8. 2 kali 20 per 9,8 sama-sama kita bagi 2. Berarti menjadi 2 bagi 2, 1, 9,8 bagi 2 adalah 4,9. Sehingga yang tersisa adalah akar pangkat 2 dari 20 per 4,9. Supaya kita tidak bekerja dalam bilangan desimal, maka kedua suku ini, pembilang dan penyebut, sama-sama kita kali 10. 20 kali 10 berarti 200 per 4,9 kali 10, 49. Sama dengan 200 per akar 49. Supaya kita mudah untuk mengakarkan, maka kita tulis akar pangkat 2 dari faktor dari 200 adalah 100 dikali 2 per 49. Sama dengan akar pangkat 2 dari 100 per 49 dikali akar pangkat 2 dari 2. Maka kita peroleh penyelesaian akar pangkat 2 dari 100 adalah 10, akar pangkat 2 dari 49 adalah 7. Sehingga hasilnya adalah 10 per 7 dikali akar pangkat 2 dari 2 detik. Jadi waktu yang diperlukan oleh sebuah benda yang jatuh bebas untuk menempuh jarak 20 meter sejak saat mulai jatuh adalah 10 per 7 dikali akar pangkat 2 dari 2 detik. Demikian pembahasannya, tidak sulit bukan? Kita bisa apabila kita berani mencoba dan rajin berlatih. Demikian pembahasan kita mengenai bilangan bentuk akar. Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.